Salve Fradres, mari kita lihat lagi yang satu ini. Satu lagi dari Mayora. Yang ketiga, Allegro berkata, sola scriptura bukan sola scriptura. Itu yang diulang-ulang, pegang jadi judul videonya. Nah, itu karena Allegro main paksa buat definisi. Yang munculkan istilah sola scriptura itu kan orang Protestan, bukan Allegro. Maka Allegro harus tunduk pada definisinya orang Protestan. Bukan seenaknya ambil istilah orang, lalu mau diberikan makna yang baru. Itu pemaksaan kehendak namanya. Kamu egois, Allegro. Mau menang sendiri. Coba sekarang saya serang balik ya kamu. Katolik Roma menggunakan istilah purgatorium atau api penyucian. Artinya apa? Menurut orang Katolik, nanti setelah mati, dosa-dosa ringan akan disucikan sehingga layak masuk surga. Saya tolak itu. Api penyucian bukan untuk menyucikan dosa ringan, tetapi untuk membakar orang-orang Katolik Roma karena telah merendahkan, menghina penebusan Kristus. Bagaimana, Allegro? Kamu mau marah sama saya? Marah aja sama saya. Terserah. Kalian harus cari istilah lain. Karena api penyucian tidak cocok dengan definisi yang kalian buat. Api penyucian bukan api penyucian. Selesai. Allegro mau protes? Kasihan deh lu. Keren. Mari kita beri judul, Ketika Logika Dimutilasi demi Sola Scriptura. Yang pertama ada kesalahan equivocation. Ini Sola Scriptura versi kami, jangan sentuh. Yah, betapa mulianya para penjaga kuil Sola Scriptura. Mereka berseru, jangan kau sentuh istilah kami, wahai Allegro, itu milik eksklusif reformasi. Sayangnya, dunia diskursus publik bukan taman bermain eksklusif. Jika Anda menggunakan istilah dalam debat publik, maka siap-siaplah ditanya, apa maksudmu? Dan apakah itu konsisten? Allegro tidak sedang menulis kamus alternatif. Ia hanya menunjukkan bahwa definisi kalian amburadul secara internal. Jadi, alih-alih membalas dengan itu bukan definisi kami, lebih baik tunjukkan bahwa definisi itu tidak berantakan. Ya, sarannya, kalau Anda tidak siap definisi Anda diuji, mungkin baiknya diam di pojokan dan main Lego teologi sendiri, ya kan? Yang kedua ada false analogy, menyamakan kritik dengan ketidaksetujuan. Albert Rumampu mengadu domba dua hal yang tidak sebanding. Kritik Allegro terhadap Sola Scriptura versus penolakan Protestan terhadap purgatorium, ya. Logikanya begini. Kamu kritik Sola Scriptura, jadi aku boleh dong tolak api penyucian. Sayang sekali, ini bukan barter warung. Allegro tidak sedang meminjam istilah Sola Scriptura untuk dipakai dalam doktrin Katolik. Dia cuma menanyakan, kamu yakin ini masuk akal? Sebaliknya, Protestan Albert Rumampu memang menolak purgatorium tanpa menawarkan mekanisme pengudusan pasca kematian. Iya, karena semua orang langsung lulus masuk surga begitu mati, kan? Jadi ini bukan diskusi, ini jual beli. What aboutism? Ya, mengerti ke tidak, Pak Albert? Tidak sebanding, tidak logis, dan tidak pantas. Dan berikutnya lagi ad hominem, ketika akal sehat dianggap egois. Kamu egois, Allegro. Ini argumen tingkat taman kanak-kanak, ya. Kalau ada yang menunjukkan bahwa doktrinmu tidak konsisten, solusinya tentu saja menghina orangnya. Mengapa repot-repot membantah logika kalau bisa menghina karakter, bukan? Tentu menyerang pribadi jauh lebih mudah daripada membaca Agustinus, Thomas Aquinas, atau bahkan akal sehat. Kemudian yang keempat, definisi seenak udel. Sola Scriptura sakral, purgatorium bebas tafsir. Ironi berjalan telanjang di sini. Albert menuduh Allegro memaksa definisi Sola Scriptura, padahal ia sendiri dengan bangga berkata bahwa purgatorium adalah api penyiksaan bagi Katolik yang menghina salib. Sebuah definisi original. Sayangnya tidak dikenal dalam doktrin Katolik manapun. Kalau Anda ingin main dengan definisi kelompok lain, setidaknya bacalah katekismus, bukan komentar YouTube. Dan yang kelima ada gagal bedakan kritik dan redefinisi. Filosofi logika dasar, skip aja. Allegro mengkritik Sola Scriptura karena definisinya tidak koheren. Tapi sang Albert Rumampu malah panik. Kau mendefinisikan ulang doktrin kami. Tidak, Pak. Kritik itu bukan redefinisi. Sama seperti bertanya, apakah jam ini masih jalan? Bukan berarti saya mengklaim ulang waktu. Tapi mungkin itu terlalu rumit ya bagi mereka yang lebih suka debat pakai emoji api dan caption. Lidah-lidah api ada 3, lalu pantai. Lalu kemudian tambah lidah api 3 lagi. Hei, saudaraku. Apakah ini argumen atau lelucon yang tidak lucu, ya? Satu pihak menunjukkan bahwa Sola Scriptura adalah konsep yang secara logika tidak bisa berdiri tegak. Pihak satunya membalas, itu milik kami. Kamu juga punya ajaran yang aku nggak suka. Kamu egois. Kesimpulannya,
Satu pihak bicara logika, satunya lagi bikin pentas drama. Dan seperti biasa, ketika argumen dibalas dengan amarah, itu biasanya pertanda bahwa argumennya ocong, tidak ada, alias kuah kosong. Jadi saran terakhir dari Patrice Allegro, kalau memang sola scriptura Anda itu logis, tolong tunjukkan. Jangan hanya melindunginya seperti anak kecil yang tidak rela mainannya disentuh. Padahal baterainya rusak sejak zaman Calvin.